Oke, terima kasih Kak. Halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Muhammad Rizky Azitia. Aku akrab disapa dengan panggilan Azid. Aku merupakan mahasiswa dari program studi Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Universitas Gadjah Mada, angkatan 2019 begitu. Aku aslinya atau asalnya dari Palembang, Sumatera Selatan gitu. Oke, berarti bisa aku panggil Kak Azit ya. Iya, boleh banget Kak. Oke, nah sebelum lanjut, aku mau informasiin untuk teman-teman semua, silahkan untuk memfollow Instagram kita @intipkuliah untuk informasi mengenai jurusan, termasuk informasi tentang live setiap harinya. Dan selain itu, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita, Intip Kuliah, karena di sana udah ada ratusan video dari berbagai mahasiswa, tentunya dari berbagai jurusan juga yang ada di Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama, kita lanjut aja untuk membahas tentang jurusan Pembangunan Ekonomi Kewilayahan UGM bersama dengan Kak Ajit ya. Nah Kak, untuk di jurusan Kakak sendiri, itu secara garis besar itu seperti apa sih Kak? Boleh dijelasin Kak terkait tentang pembangunan ekonomi kewilayahan di UGM? Oke, nah mungkin aku mau cerita sedikit nih teman-teman semuanya. Jadi pembangunan ekonomi kewilayahan atau singkatannya itu PEK begitu, adalah program studi yang dimana menggabungkan antara mungkin teman-teman tidak asing dengan yang namanya jurusan ekonomi pembangunan, terus juga adanya jurusan perencanaan wilayah dan kota. Nah, jurusan ini menggabungkan kedua hal itu menjadi satu jurusan yang di dalamnya memberikan informasi tentang perencanaan, kemudian juga perencanaan ekonomi begitu, kemudian juga ada pembahasan tentang kelayakan proyek di dalamnya dan menghitung bagaimana sih ketika suatu pembangunan jika dilihat dari sisi ekonominya itu dihitungnya seperti apa begitu, dan juga jurusan ini menjabarkan secara implementatif dan juga administratif begitu mengenai ekonomi dan juga pembangunan-pembangunan yang ada di suatu wilayah begitu. Oke, jadi secara garis besar untuk pembangunan ekonomi kewilayahan itu membahas tentang perekonomian gitu ya, perkembangan perekonomian dan juga terkait pembangunan-pembangunan yang ada di wilayah-wilayah tersebut gitu ya Kak. Betul banget Kak. Oke. Nah Kak, mungkin agak sedikit flashback ya kepada saat waktu dulu gitu ya Kak, pertama masuk, apa sih Kak alasan Kakak sampai akhirnya itu memutuskan untuk memasuki jurusan ini gitu Kak? Boleh Kak diceritakan pengalamannya dulu? Oke, nah berbicara tentang pengalaman, pastinya aku pribadi dulu aku adalah anak linjur begitu. Aku dari Saintek, Lintas tapi jurusan. betul aku lintas jurusan. Di awalnya aku adalah anak Saintek, tetapi aku masuk di jurusan Sosum begitu. Tetapi kembali lagi di sini alasan aku kenapa memilih jurusan ini yang basicnya adalah ekonomi, karena aku adalah orang yang suka banget yang namanya perekonomian begitu. Nah, suatu hal yang berkaitan dengan perekonomian, kenapa akhirnya aku memilih jurusan pembangunan ekonomi kewilayahan, di samping karena aku merasa bahwa pembangunan ekonomi kewilayahan masih ada relatable-nya nih sama Saintek, karena di dalamnya juga ada pembangunan, kemudian juga di dalamnya masih ada unsur-unsur Sainteknya, dan juga ada unsur-unsur tekniknya begitu di dalam program studi ini. Jadi itu sih yang melatar belakangnya aku untuk memilih jurusan pembangunan ekonomi kewilayahan di Universitas Gadjah Mada gitu. Jadi alasan kakaknya gitu ya, selain dari tertarik gitu ya sama ekonomi gitu ya, sama ilmu ekonominya, tapi juga memang cukup linear gitu ya kak, dengan mungkin dulunya mungkin lintas jurusan, tapi ternyata masih juga mempelajari gitu ya kak, mempelajari terkait dengan teknik gitu ya, tentang yang ilmu-ilmu IPA yang dulunya juga sempat dipelajarin ketika SMA dulu. Betul Oke kak, banget nah Kak. ya untuk mata kuliahnya sendiri gitu ya kak, ada mata kuliah yang mungkin khas atau mungkin tugas-tugas yang khas kak, boleh disebutkan beberapa kak, silahkan. Oke. Nah, kalau bicara tentang tugas-tugas dan juga mata kuliah yang saya rasa aku pribadi begitu cukup berat, itu yang aku sejauh ini 3 semester begitu ya, itu ada yang namanya ekonometrika. Mungkin ekonometrika juga masuk di program studi statistika begitu, di mana membahas tentang ya tentunya berkaitan dengan ekonomi, matematika dan juga statistika. Nah, mungkin kalau melihat dari jurusan-jurusan atau mata kuliah apa aja yang ada di yang akan aku lewatin begitu nanti selama berkuliah di program studi ini, itu ada yang suatu hal yang menarik, itu namanya studi kelayakan proyek.
di mana yang aku sebutin tadi bahwa dia juga berkaitan dengan perencanaan wilayah dan kota begitu. Nah, jadi juga selain itu ada program studi yang namanya ekonomi publik, di mana dia membahas tentang gimana sih suatu perekonomian di suatu wilayah itu dibahas, kemudian ditelusuri secara lebih mendetail begitu. Oke, berarti itu untuk mata kuliah yang mungkin nanti ke depannya bakalan kakaknya ambil gitu ya. Tapi untuk Betul. yang 3 semester kemarin, Kak, mungkin ada yang pengalaman yang berkesan gitu, Kak, ketika ada satu mata kuliah ataupun mungkin tugas gitu, Kak? Satu mata kuliah yang paling berkesan sih itu tadi ya, yang ekonometrika, karena benar-benar basic dari aku sebagai anak yang linjur begitu, mempelajari suatu hal yang baru, misalnya nih kayak software yang namanya SPSS, kemudian juga yang namanya Ifuse, dan juga ada yang namanya R. Itu kita semua membahas semua hal itu secara lebih lebih mendalam lagi, diajarkan bagaimana mengoperasikannya, karena kembali lagi prospek kerjanya nanti akan berkaitan dengan hal-hal seperti itu nantinya. Begitu sih mungkin yang kurang lebih yang lebih menarik di semester kemarin ya, lebih banyak ke situ sih. Oke. Oke, berarti itu dia ya, Kak, pengalaman ketika mungkin kemarin di 3 semester kemarin gitu ya, Kak. Betul. Oke, nah terus untuk konsentrasi atau mungkin kelompok keahlian ada nggak sih, Kak, di jurusan Kakak? Kalau sepanjang ini karena aku masih masuk semester 4, tapi aku juga udah baca mata kuliah apa aja nih yang ada dan masuk itu, kalau nggak salah pilihannya nanti di semester 6 atau semester 6 atau 5 kalau tidak salah. Itu ada yang namanya perencanaan ekonomi pada bidang sumber daya alam dan lingkungan, kemudian juga ada industri, kemudian perencanaan ekonomi di bidang perkotaan, terus ada juga perencanaan ekonomi di bidang pedesaan. Nah, itu nanti bakalan dipilih masing-masing begitu. Kalau tidak salah itu ada 2 SKS dan itu akan dipilih pada semester itu nanti. Kurang lebih sih seperti itu. Oke, jadi nanti semester 5 ya, Kak, untuk mungkin lebih penjurusannya gitu ya. Nah, Ya, kalau dari betul. kakaknya sendiri pengen ngambil yang mana nih, Kak? Kalau aku pribadi nih, aku sebenarnya masih 50-50 nih antara dua. Aku pengennya di perencanaan ekonomi perkotaan atau perencanaan ekonomi pedesaan, seperti itu. Kenapa tuh, Kak? Kenapa pengen memilih kedua itu? Karena gimana ya? Karena basicnya adalah nama program studinya adalah pembangunan ekonomi kewilayahan begitu. Jadi aku mencoba untuk memahami lebih jauh tentunya di suatu perkotaan itu gimana ya kalau perkotaannya sudah maju begitu, suatu pembangunan perekonominya bagaimana. Nah, kemudian kalau dilihat dari sisi pedesaan itu seperti apa, apakah berbeda begitu nantinya, seperti itu sih. Jadi ada sedikit rasa kepo begitu pembangunan yang ada di perkotaan dan juga pedesaan begitu. Oke, jadi ada penasaran gitu ya, Kak, jadi pengen mempelajari lebih lanjut ini di bagaimana di kota dan juga bagaimana di desa. Oke, mungkin nanti Betul. semoga kakaknya bisa menemukan satu konsentrasi gitu ya, atau satu penjurusan yang mungkin nanti bisa diambil gitu ya, Kak, tidak bingung lagi. Amin. Karena nggak bisa Iya. kan ya, Kak, untuk memilih dua-duanya, tapi harus salah satu gitu ya, Kak. Iya, harus salah satu. Oke, nah untuk jalur masuk sendiri, Kak, itu ada berapa jalur masuk sih, Kak, dan kayak gimana aja sih caranya gitu, Kak, untuk masuk ke jurusan PEK ini di UGM? Oke. Nah, PEK itu merupakan salah satu jurusan yang masuk ke sekolah vokasinya UGM begitu, tapi sekarang sekolah vokasi UGM itu seluruhnya sudah D4 atau sarjana terapan. Jadi kita nggak ada lagi yang namanya D3. Nah, kemudian cara masuknya itu di tahun ini kalau tidak salah informasi, tapi masih belum pasti, itu ada jurusan apa yang di UGM, program studinya itu bisa diambil di SNMPTN. Tetapi itu informasi lebih lanjutnya bisa teman-teman cek semuanya di um.ugm.ac.id. Itu website resminya UGM. Selain itu juga yang pasti itu teman-teman bisa mendaftar melalui UTUL atau ujian tulisnya UGM, dan ada yang namanya PBU nih, Kak, atau penelusuran bibit unggul. Nah, penelusuran bibit unggul ini dibagi jadi 4. Yang pertama itu penelusuran bibit unggul tidak mampu, kemudian penelusuran bibit unggul berprestasi, kemudian penelusuran bibit unggul kemitraan, dan juga ada penelusuran bibit unggul untuk SMA ke SMK dan sederajat begitu. Nah, proses seleksinya itu tentunya sesuai dengan namanya berbeda. Ujian tulis tentunya seperti bisa dikatakan ujian mandiri, kemudian PBU itu menggunakan nilai rapor, kemudian juga
menggunakan piagam prestasi selama waktu SMA tentunya, dan banyak lagi persyaratan lainnya. Mungkin teman-teman bisa langsung cek aja di websitenya UGM, itu ada di um.ugm.ac.id, karena itu lengkap banget informasi apa aja yang harus dilengkapi nih ketika teman-teman mau mendaftar begitu. Oke, jadi bisa langsung dicek di website resminya UGM gitu ya Kak. Nah kalau untuk kakaknya sendiri Betul. waktu itu jalur masuknya lewat jalur masuk mana nih Kak? Boleh diceritain mungkin sedikit pengalaman dulu pada saat mendaftar gitu ya Kak? Iya, aku masuk lewat jalur PBU atau penelusuran bibit unggul. Aku waktu itu lewatnya yang PBUB atau berprestasi. Waktu itu aku melampirkan tentunya nilai rapor. PBUB ini bisa dikatakan SNMPTN-nya versi UGM begitu. Nah, PBUB ini aku pribadi itu menggunakan piagam penghargaan. Itu kemarin aku masukkan 3 piagam penghargaan. Dan sebisa mungkin nih teman-teman, tipsnya kalau mau masuk atau lulus melalui jalur itu, teman-teman harus pilih piagam penghargaan setingkat nasional, karena pesaingnya banyak banget, dan selain itu juga banyak banget pertimbangan dari pihak UGM untuk meloloskan piagamnya teman-teman. Dan piagamnya itu harus bergelar juara teman-teman, karena itu memang syarat dari persyaratan dari jalur PBUB, dan juga harus minimal itu pada tingkat provinsi begitu. Jadi provinsi, nasional, dan internasional, teman-teman kalau punya piagam itu boleh banget dimasukin begitu. Oke, berarti itu dia ya Kak untuk pengalaman dulu ketika masuk pertama gitu ya ke UGM ini. Nah untuk sertifikatnya gitu ya Kak, itu memang harus yang sejalur, selinear dengan jurusan yang memang nanti akan dipilih, atau memang bebas gitu Kak? Kalau aku kemarin sih bebas ya. Maksudnya tidak ada relatable-nya sama jurusan aku, malahan karena aku memasukkan piagam yang waktu itu nasional, tetapi di bidang kepramukaan begitu. Tidak ada relatable-nya, tetapi emang 2 piagam lainnya itu bisa dikatakan ada relatable-nya yang 2 piagam, karena melampirkan 3 piagam. Nah, mungkin sesuai dengan namanya, sesuai dengan syaratnya, itu yang pertama teman-teman harus memasukkan piagam penghargaan pada bidang iptek atau iptek, kemudian juga seni dan olahraga, dan juga ada di MTQ begitu. Nah, itu secara garis besar seperti itu bisa dimasukkan begitu. Jadi nggak yang selinear, tapi memang mungkin diusahakan juga yang selinear dan yang sesuai tadi kakaknya sebutkan gitu ya. Betul. Oke Kak, sekarang kan kakak udah 3 semester lah ya Kak kemarin itu. Betul. Sekarang mau masuk semester 4. Boleh dong Kak dikasih tips-tipsnya untuk mahasiswa yang baru masuk gitu Kak ke jurusan kakaknya. Silahkan Kak. Oke, nah buat teman-teman maba nih yang tahun 2020 tentunya yang baru masuk nih ke program studi pembangunan ekonomi kewilayahan, mungkin mulai latih kembali atau mulai berlatih untuk belajar memahami lebih lanjut tentang matematik. Kenapa? Karena jurusan ini, pembangunan ekonomi kewilayahan, banyak banget berkaitan dengan matematika, mulai itu ada statistika, kemudian ekonometrika, dan ekonomi lainnya, karena itu perlu banget buat teman-teman semuanya pahami, karena jurusan pembangunan ekonomi kewilayahan menitik beratkan buat teman-teman nih paham banget dengan namanya matematik, karena aku dulu membayangkan bahwa ini tidak terlalu banyak matematika, tetapi ternyata ketika sudah masuk, banyak banget pelajaran yang berkaitan dengan matematika. Jadi preparing dari sekarang, dan juga bisa atau sabi banget buat menyicil begitu program-program atau aplikasi-aplikasi yang nanti bisa digunakan begitu ketika nanti di semester 3 dan semester selanjutnya. Itu ada SPSS, kemudian Excel, kemudian juga ada eFuse dan juga R. Itu bisa dicicil, dipelajari dari sekarang, begitu sih. Oke, nanti itu dia tips-tipsnya untuk mahasiswa baru gitu ya, yang baru aja masuk gitu ya kemarin, di bawah kakaknya banget gitu ya. Ya itu dia, mungkin nanti bisa diterapin untuk teman-teman semua. Jadi silakan untuk dipelajari lebih lanjut gitu ya tentang matematikanya, diperdalam lagi, karena itu sangat dibutuhkan gitu ya Kak, sangat diperlukan untuk di jurusan ini gitu. Terutama mungkin tadi program-program seperti SPSS dan juga yang tadi sudah disebutin juga, silakan untuk dipelajari dari saat ini. Mungkin kalau dulu SMA tuh masih belum tahu gitu ya Kak, apa sih gitu ya SPSS dan sebagainya gitu ya. Yeah. Jadi silahkan betul banget. untuk pengenalan.
Oke. Nah, Kak, untuk prospek kerjanya sendiri dan juga alumni itu biasanya pada kerjanya di mana sih, Kak, dari jurusan Kakaknya? Oke, nah bicara tentang PEK begitu, karena dia memiliki kerjasama atau program apa ya, mata kuliah yang disusun itu bekerja sama dengan Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Jadi teman-teman yang mau masuk PEK, program studi pembangunan ekonomi kewilayahan, itu prospek kerjanya bakalan bisa bekerja di Badan Perencanaan Pembangunan atau yang biasa aku sebutin tadi Bappenas, kemudian Bapeda atau yang dalam hal ini yang di daerah, kemudian juga perusahaan-perusahaan kemitraan lainnya seperti BUMN yang tentunya membutuhkan perencanaan di dalamnya, itu teman-teman juga bisa untuk mendaftarkan atau prospek kerjanya begitu ke situ nantinya. Tapi lebih kebanyakan itu ke Bappenas atau Bapeda karena emang tujuannya ke sana begitu. Oke, jadi bisa tuh ya, bisa banget itu bisa menjadi prospek kerja ke depannya gitu ya, Bapeda, Bappenas, terus kemudian juga mungkin di instansi pemerintahan lain yang memang membutuhkan terkait tentang pembangunan itu sendiri gitu ya, Kak. Dan juga mungkin untuk perusahaan-perusahaan juga yang memang membutuhkan itu juga terbuka gitu ya, Kak. Betul Oke, banget. anak-anak. Ya, nggak kerasa Kak, udah masuk ke pertanyaan terakhir dari aku. Mungkin ini bakalan ngomongin sedikit tentang masa depan gitu ya, tapi mungkin boleh Ya. direncanakan dari sekarang, itu harus gitu ya. Nah, apa sih Kak rencana dan juga harapan kakaknya setelah nanti lulus gitu Kak dari jurusan pembangunan ekonomi kewilayahan UGM ini? Apa ya, mungkin ya sesuai dengan tujuannya, semoga saja bisa bekerja di Bappenas, apalagi sekarang kemarin isu kemarin Indonesia mau pindah ibu kota, jadi program studi ini bekerja banyak banget, bisa bekerja luas banget untuk ikut serta membangun ibu kota baru nantinya karena berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian juga semoga harapannya pengen lanjut S2 begitu nanti setelah lulus dari program studi ini. Itu aja sih. Oke, itu dia berarti ya Kak untuk rencana dan harapan ke depannya gitu ya. Semoga apa yang direncanakan, apa yang diharapkan itu bisa tergapai gitu ya Kak, bisa tercapai. Amin. Amin. Ya, oke Kak, gak kerasa waktu kita udah habis gitu ya. Terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya karena sudah mau sharing dengan kita semua. Semoga informasi yang udah Kakak tadi sampaikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya Kak. Amin. Oke, Terima terima kasih kasih banyak, Kak. banyak. Iya, sehat selalu ya Kak, sukses terus Terima kasih. juga. Saya selalu juga, Kak. Terima Iya. kasih.